Seneng banget kali ini kita punya kesempatan untuk mereview sebuah Jeep Wrangler JK, salah satu offroader sejati dan pembina, termasuk Dewan Pembina IOF Pusat. Ada yang tahu ini Jeep JK siapa? Nonton ya video ini sampai habis. Ini adalah sebuah Jeep Wrangler JK tipe Rubicon tahun 2013. Wah, tampilannya gahar banget, sangar banget, dan benar-benar dipakai off-road. Karena pemilik mobil ini adalah off-roader sejati dan salah satu Dewan Pembina IOF Pusat. Ada yang kenal? Ini adalah pemiliknya Legend TNI AM Putranto. Wow, dia sih sangat-sangat off-roader sejati ya, karena banyak mobil-mobil off-roadnya, salah satunya adalah Jeep Wrangler JK ini. Kita mau mereview Jeep Wrangler JK-nya Bapak Legend TNI AM Putranto, karena benar-benar, saya benar-benar tertarik sama mobilnya untuk direview, karena yang pertama nih ya, dari bodinya aja nggak ada sayang-sayangnya ya. Jadi nggak ada nggak ada mikir. Pokoknya tega lah, intinya tuh tega dia sama mobilnya. Nggak ada dia sayang-sayang sama mobilnya, benar-benar dipakai off-road. Ini bodinya full di Raptor dengan tingkat kekasaran yang paling tinggi. Oh, nanti kalian akan lihat nih teksturnya kasar banget sampai ke bagian front bumper dan rear bumpernya. Cerita sedikit, jadi Jeep Wrangler JK ini masuk ke pelannya Jeep, ada sedikit keluhan rembes di bagian olinya. Sudah kita perbaiki, alhamdulillah sudah beres semua. Dan pemasangan Red Wings double motor. Wow, udah lihat dong. Ini nongkrong Red Wings double motornya. Dan ini juga sudah kita bikin video reviewnya sendiri ya. Nanti kalian bisa nonton di video Planet Jeep. Sekarang saatnya kita mau review Jeep Wrangler JK. Ini disebutnya Angry Bird sama Bapak Putranto. Jadi Jeepnya ini dinamai Angry Bird. Semua mobil off-roadnya dia itu mempunyai nama masing-masing, karena dia juga sering bikin mobil-mobil off-road yang customized dan mungkin tidak ada dimiliki sama orang lain ya. Karena benar-benar di custom dari nol, bahannya entah mobil apa, nanti dibikinlah spesifikasi off-road tingkat tinggi. Bapak Putranto kalau misalkan sudah menggunakan Jeep Wrangler JK Angry Bird yang disebutnya ini, wah itu udah pasti gaspol terus, udah nggak ada worry-nya, udah nggak ada takutnya. Dia sangat-sangat yakin, sangat-sangat pede dengan Jeep Wrangler JK-nya. Nah, penasaran kan? Kita review ya satu persatu, mulai dari eksteriornya dulu nih. Tadi sudah saya sebutkan, di bagian eksteriornya yang paling kelihatan adalah catnya. Catnya sudah di full Raptor dengan tingkat kekasaran yang paling tinggi. Karena ini kasar banget, ini udah kayak amplas ukuran berapa nih, bisa buat garuk gini. Oh, terus hood catch-nya, pengait kam mesin juga ini sudah diganti. Ini yang aftermarket. Nah, ini yang membuat Jeep JK ini dinamai sebagai Angry Bird, Jeepnya Angry Bird. Nah, karena menggunakan grill yang model Angry Bird. Untuk lampu-lampu juga di bagian headlamp sudah diganti menggunakan lampu yang LED. Turn signal masih menggunakan yang standar. Set marker di sini karena fendernya sudah diganti menggunakan fender model Avenger yang flat. Kebutuhannya kan udah jelas ya buat off-road. Jadi memang kebutuhan fendernya cari yang flat dan berbahan yang lebih kuat daripada standarnya. Ini berbahan aluminium nih. Lengkap sampai ke bagian inner fendernya. Bumpernya, nah cerita bumper, pada saat kita proses pemasangan Red Wings double motor ini lumayan agak rumit ya, karena ketebalan plat dari bumper ini sampai dengan 8 mili. Jadi tebal banget ya. Biasa itu plat-plat untuk bumper yang aftermarket itu ketebalannya 4-5 mili, tapi karena ini customize, memang bikin bumpernya, jadi memang bisa kita
pilih ya ketebalannya mau berapa. Jadi di sini menggunakan ketebalan plat yang 8 mili. Jadi dijamin benar-benar tangguh dan kuat banget ini bumper tuh. Modelnya adalah model stabi bumpernya karena menyesuaikan dengan fender yang sudah diganti dengan fender model flat. Jadi harus menggunakan bumper yang stabi. Untuk menambah kesan gagah dan gahar juga memang harus menggunakan bumper yang stabi ya. Ini juga udah kelihatan sangar di bagian grillnya. Ini bodinya sudah menggunakan Raptor yang tingkat kekesaran tinggi. Terus di sini juga sudah dipasangkan sekel 2 piece warna merah. Wih, nongkrong red twist di sini keren banget ya. Ini adalah salah satu winch elektrik tercepat di dunia saat ini. Nanti nonton ya review lengkapnya. Ini sampai kita tes narik 3 mobil sekaligus. Nah, kita uji kecepatannya. Terus sudah kita pasangkan cut off juga untuk keamanan dari winch ini sendiri. Terus ada apa lagi? Nah itu tuh yang paling kelihatan ya dari bagian sisi kanan mobil. Jadi di sini juga sudah dipasangkan snorkel dari AEV. Terobong atau snorkel dari AEV. Ini juga menambah kesan gagah dan gahar dari mobil Jeep JK ini ya. Di bagian pilar A dan atas kaca depan juga sudah ditambahkan lampu untuk menambah keterangan pada saat mungkin off-road sampai malam gitu ya. Di sini juga sudah dipasang dan di atas kaca depan juga sudah dipasang light bar single row ukuran 50 inci. Dan ini bracketnya. Bracketnya terpisah ya antara light bar 50 incinya dengan lampu pilar A kiri dan kanannya. Ntar saya mau garuk dulu. Beneran loh, kasar banget tuh. Terus ada apa lagi? Push step elektrik juga sudah dipakai, jadi sudah menggunakan push step elektrik. Terus ada doorstep juga di bagian pintu baris keduanya, hanya memasang satu set atau sepasang aja di bagian pintu baris keduanya. Satu hal yang bikin berbeda dengan Jeep JK yang lain juga, mobil ini menggunakan soft top, tapi soft topnya memang menggunakan soft top OM atau bawaan dari mobilnya. Lanjut ke bagian belakang, sama seperti bagian depan, itu bumper belakangnya juga di custom seperti bagian depan, itu menggunakan plat ukuran 8 mili yang benar-benar kuat dan tangguh banget. Sudah fitment dengan winch bagian belakang, karena di belakang juga menggunakan winch dari Come Up. Nah, di bagian belakangnya sudah menggunakan winch juga, jadi benar-benar siap banget ya dipakai off-road, winchnya depan dan belakang. Terus tire carrier juga sudah di-upgrade menggunakan tire carrier model Teraflex dan di sisi kanannya juga sudah dipasangkan high lift jack. Waduh, proper banget. Siap banget ini mobil kalau dipakai off-road sampai sekian hari. Mau ekspedisi, ekstrim off-road semua dilibas. Apalagi kalau drivernya Pak Putranto langsung. Wah, udah pasti gaspol terus kalau sudah menggunakan Jeep JK Angry Bird-nya ini. Terus high lift jack udah di bagian sisi kanan. Untuk stop lamp atau tail light di bagian belakang masih menggunakan yang standar, hanya ditambahkan pengaman supaya kesan gagah, gahar dan lebih aman lagi. Jadi hanya ditambahkan pengaman, tidak diganti menggunakan yang LED. Sudah menggunakan fuel door juga, original dari Mopar. Dan tidak lupa supaya menambah adrenalin pada saat ngegas di track off-road, knalpotnya juga sudah di-upgrade atau diganti menggunakan knalpot dari Borla yang touring dual exit. Mungkin banyak yang mikir, wah mau masa sih ini mobil dipakai off-road, bannya aja pakai AT. Oh, jangan khawatir. Dia sudah menyiapkan 2 set ban. Jadi pada saat ini mobil dipakai di on-road, dia menggunakan bannya all terrain. Tapi pada saat dipakai di track off-road, udah pasti ini langsung diganti dengan ban yang extreme terrain. Oh, gitu. Kalau off-roader sejati itu memang semuanya sudah di-prepare atau sudah disiapkan gitu. Biar lebih cepat juga proses menggantinya. Jadi langsung aja beli ban 2 set yang buat on-road dan buat off-road. Kita lanjut ke segmen bagian suspensi. Suspensi dari Jeep JK Angry Bird ini menggunakan suspensi dengan tinggi 3,5 inci. Kombinasi shocknya dengan shock fork yang reservoir. Nah, ini sudah menggunakan shock fork reservoir. Terus steering stabilizernya juga sudah di-upgrade menggunakan steering stabilizer dari Vogue ATS. Terakhir kita ada upgrade juga di bagian cover gardannya menggunakan cover gardan Dana 44 dari Teraflex yang sudah heavy duty. Jadi bahannya juga sudah lebih kuat daripada cover gardan yang standar atau yang OM-nya. Terus di bagian terot dan drag ring-nya juga sudah diganti atau di-upgrade. Ini menggunakan
Terot dan Draglink dari Teraflex yang sudah heavy duty dan adjustable dan bisa disetel juga. Berikut dengan track barnya sudah menggunakan track bar yang adjustable juga dari JKS. Di sini kita tambahkan juga ada bracket track bar depan dari Sinergi gitu. Terus link sway bar juga sudah menyesuaikan dengan tinggi mobilnya, ukurannya yang lebih panjang. Ada apa lagi di bagian suspensinya? Tapi berapa kali diuji mobil ini, Pak Putranto bilang, wah dia sangat-sangat nyaman ya. Makanya gaspol terus kalau udah pakai Jeep JK yang ribet ini. Kita lihat lagi di bagian depan suspensinya. Nah ini deh peleknya. Peleknya sudah menggunakan pelek bedlock dari KMC. Oh ini udah jelas ya. Kebutuhan buat off-road udah pasti menggunakan peleknya bedlock. Kalau yang sekarang digunakan adalah ban BFG All Terrain ukuran 37, 12,5, ring 17. Untuk suspensi di bagian belakang seperti biasa menyesuaikan dengan bagian depan, itu tingginya jelas sama menggunakan lift kit tinggi 3,5 inci, terus stoknya menggunakan fork reservoir dan ada tambahan bracket di bagian track bar belakangnya. Terus link sway bar juga sama seperti bagian depan sudah di-upgrade atau diganti dengan link sway bar ukuran yang lebih panjang menyesuaikan dengan tinggi mobil yang sudah di lift kit 3,5 inci. Sekarang kita review di bagian interior atau kabinnya. Seperti biasa ya, kalau misalnya mobilnya dipakai off-road biasanya memang banyak tombol-tombol. Kalian bisa lihat nih di bagian pilar A dan di bagian atas, di atas kaca spion dalamnya ini semuanya tombol-tombol dengan voltmeter semua. Di sini juga ada voltmeter. Kita review pertama di bagian kabinnya ini dulu deh. Karena menggunakan soft top biar tidak terlalu panas, jadi sudah ditambahkan juga ini peredam juga ini untuk supaya membantu meredam supaya tidak terlalu panas. Ini keren juga, ada motif bintangnya. Ini salah satu ikonnya Jeep juga nih. Terus grab handle juga sudah dipasangkan di bagian pilar A yang berbahan besi dari whaleboard dan yang berbahan tali di bagian roll barnya. Juga ini ada 4 piece ya, semua 4 piece. Yang ini whaleboard yang 4 piece sampai ke bagian baris kedua. Terus yang tali juga 4 piece. Saklarnya, nah kita jelaskan dulu yang pertama di bagian pilarnya nih. Ini menggunakan saklar pilar dari Rugged Ridge. Ini untuk mengoperasikan winch bagian depan. Jadi winch depan itu karena dipakainya adalah red winch. Red winch itu menggunakan sistem air brake atau pneumatik. Jadi ada tambahan kompresor juga, tombolnya jadi banyak. Gitu. Yang pertama paling atas ini adalah voltmeter. Terus di sini adalah untuk rilisnya. Biasanya kalian melihat winch-winch yang lain, rilis atau free spoolnya itu di bagian luar, di dekat winch-nya ada tuas sendiri di dekat winch-nya, tapi khusus dengan red winch ini dia bisa dari dalam. Jadi yang di baris kedua setelah voltmeter ini adalah untuk free spool atau release winch-nya. Terus yang selanjutnya di bawah free spool ini adalah untuk menyalakan air kompresor. Ini ada logo RB-nya dan ada gambar kompresor. Lanjut lagi di bawahnya ini untuk power atau on off winch-nya. Jadi sebelum menggunakan winch, nyalakan dulu cut off di bagian depan, cut off-nya sudah on, di sini baru dinyalakan on, baru yang paling bawah ini untuk mengoperasikan winch-nya, winch in dan winch out. Jadi untuk tarik dan ulur winch di bagian depannya itu semua ada di bagian sini untuk mengoperasikannya. Lanjut lagi ke bagian sini, di sini digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di bagian pilar A kiri dan kanan, dan di atas kaca depan light bar 50 incinya, termasuk juga untuk winch di bagian belakangnya. Ada voltmeternya juga di bagian tengah sini. Dan di bagasi paling belakang itu juga sudah kita custom, di situ ada box untuk aki, 2 piece atau 2 biji aki ukuran 100 ampere untuk membantu mengoperasikan winch bagian depan. Mungkin ada yang berpikir, kok banyak banget sih akinya, winch depan aja pakai sampai tambahan 2 aki. Betul, karena winch depan itu menggunakan tambahan air kompresor dan motornya itu motor sendiri ya, OX namanya, OX motor itu khusus dari red winch-nya, dan itu sangat-sangat direkomendasikan satu motor menggunakan tambahan 1 buah aki. Karena dia 2 motor, jadi kita tambahkan 2 buah aki. Sisanya yang lain masih OM atau standarnya, termasuk seperti head unit, juga masih menggunakan head unit yang OM-nya. Karena ini tipenya Rubicon, jadi X-Lock dan sway bar-nya sudah ada tombolnya di bagian sisi kanan sebelah setir sini. Joknya pun sudah
leather, sudah kulit. Kalau kalian suka dengan konsep modifikasi seperti ini, nggak usah ragu-ragu, langsung aja datang ke Planet Jeep. Bisa Planet Jeep bikin seperti ini. Mau bumpernya sama seperti ini, tinggal kita custom nanti, tinggal kita bikin. Ini ketebalan platnya 8 mili. Kalian mau bikin dengan ketebalan plat yang 10 mili, tenang aja. Bisa kita buatkan, bisa kita bikin. Mau pakai winch yang tercepat juga seperti ini, red winch, nggak apa-apa. Langsung aja hubungi marketingnya Planet Jeep. Di situ ada 3 nomor atau 3 nama ya. Di link bio Instagramnya Planet Jeep. Di situ ada Ade, ada Dwiki, dan ada Dodi. Nah, nomornya ada di link bio Instagram Planet Jeep. Atau mau datang langsung, kita ada di Komplek Otomotif AXC Blok VIP 09 sampai 16 Sumarekon Bekasi. Gampang banget kok nyarinya di daerah Sumarekon Bekasi. Terima kasih ya kalian sudah menonton review Jeep JK Angry Bird-nya Bapak Putranto, salah satu dewan pembinanya IOF. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!